Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 53 sekarang. Ya. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah pagi hari ini ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita terus beribadah, beramal saleh, dengan kita belajar ya, dengan kita talabul ilmi. Semoga kita senantiasa diberikan ya, ilmu yang bermanfaat ya, diberikan ya, sabaran oleh Allah ya, untuk kita mendapatkan ilmu ya secara kesinambungan, istiqamah dalam talabul ilmi ya, sehingga menjadi umatnya Rasulullah SAW ya, yang senantiasa mendapatkan syafaat Al-Quran ya, syafaat ya, tentu syafaat Nabi Muhammad ya, di hari kiamat nanti ya. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, membaca, menerjemahkan dan membahas ya, surah Ali Imran ayat ke-53 ya. Baik ya, kita baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.
Thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan ya. Ini perkataannya Hawariyun ya, sahabat setianya Nabi Isa ya, mereka orang-orang yang menolong agamanya Allah ya. Mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami ya, amanna, kami beriman ya, kami telah beriman bima anzalta, dengan apa yang Engkau turunkan ya. Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan begitu pun Nabi Isa itu sendiri ya. Apa yang telah Engkau turunkan kami percayai. Wattaba'na ar-rasula, dan kami mengikuti Rasul ya. Kami mengikuti Rasul. Faktubna, maka catatlah kami ya, tulislah kami, catatlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi ya. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang ya kemarin sudah disahkan ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Mereka ya hendak berbuat makar ya, yaitu membunuh Nabi Isa ya, sehingga Allah katakan wa makaru, dan mereka ya membuat makar. Jadi ya perbuatan yang menyimpang ya, diantaranya adalah pada kisah ini ketika mereka hendak membunuh Nabi Isa ya, perbuatan makar. Wa makaru wa makarallahu, dan Allah membalas perbuatan makar gitu ya. Wa makaru, mereka berbuat makar, wa makarallahu, Allah membalas perbuatan makar mereka gitu ya. Jadi mereka berbuat makar dibalas dengan perbuatan makar ya. Allah yang membalasnya. Mengapa? Karena wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar ya. Nah, makar itu apa? Hah? Ya. Jadi ya dalam hal ini kan apa
seorang nabi, seorang rasul menyampaikan risalahnya, ya. Kemudian ya sekelompok orang-orang kafir ya tidak menginginkan perbuatan baik itu berjalan, ya, sehingga mereka, kalau bahasa kita perbuatan makar itu kalau apa menurut bahasa Indonesia, perbuatan jahat, ya, perbuatan yang melanggar ketentuan, ya sama sebetulnya kan. Allah buat sistem, Allah buat ketentuan, ini nabiku, ini rasulku, ya, maka ikuti dan taat padanya. Tapi mereka tidak hanya tidak mentaati, gitu ya, tapi malah ingin membunuh. Ya. Jadi mereka berbuat makar dan Allah membalas perbuatan makarnya, ya. Karena Allah sebaik-baik ya yang membuat makar, gitu ya. Allah sebaik-baik ya yang membalas atau yang membuat makar, ya. Bagaimana makarnya Allah terhadap mereka, yaitu ketika qala Allah ketika Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni sesungguhnya aku mutawaffika, aku mewafatkanmu. Ya, nanti kita pahami makna wafat ini. Sesungguhnya akulah yang benar-benar mutawaffika, mewafatkanmu. Wa rafi'uka, dan yang mengangkatmu ilayya, kepadaku. Wa mutahhiruka, dan yang mensucikanmu, minalladzina kafaru, daripada orang-orang yang kafir. Wa ja'ilu, dan aku yang menjadikan alladzina tabauka, orang-orang yang mereka mengikutimu. Aku yang juga akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, ya, orang-orang yang telah, ya, tabaunya fil madhi, ya, maknanya lampau. Orang-orang yang telah mengikutimu, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang mereka kafir, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Tsumma, kemudian, ilayya, kepadaku lah, marji'ukum, tempat kembali kalian, ya. Kepadaku lah tempat kembali kalian, marji'. Simakan. Fa'ahkumu, maka atau kemudian, ahkumu apa? Aku memutuskan, ya, yang aku memberikan ketetapan hukum, bainakum, di antara kalian, fima, di dalam apa yang kuntum, kalian adalah, fihi, di dalamnya, itu ma, apa yang tadi, takhtalifuna, kalian perselisihkan, ya, kalian perselisihkan. Kemudian bagaimana ketentuan Allah itu? Fa'amma, maka adapun, alladzina kafaru, orang yang mereka kafir, fa'u'adzibuhum, maka aku menyiksa mereka, ya, azaban syadidan, dengan siksaan yang keras, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat.
wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka, untuk mereka itu, min nasirin, dari ya orang-orang yang menolong atau daripada penolong. Artinya mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun, ya. Wa amma, dan adapun alladzina amanu, orang-orang yang ya mereka beriman, wa amilus shalihat, dan mereka mengerjakan ya shalihat, kebaikan. Nah, ketemu lagi fayuwaffihim, maka apa tadi? Ini sama nih ya, dari asal kata yang sama, mutawaffika. Kalau ini yuwaffi. Nah, apa artinya? Yuwaffi apa artinya? Hah? Apa? Mengemudi. Hah? Apa, Bu? Oh, memenuhi. Nah, ya. Memenuhi mereka, ya. Kita bisa artinya gini, menyempurnakan. Nah, ya. Apa? Maka Allah menyempurnakan terhadap mereka apa yang disempurnakan? Ujurahum, ujur, pahala mereka, ya. Ujur itu zaman dari ujurah. Ujurah itu pahala, ya. Kalau kita naik kendaraan umum, ujurah itu juga bisa diartikan dengan ongkos. Ujuratus safar, ongkos, ya. Ujuratul amal berarti upah tukang, sama ujurah juga, ya, upah, ya. Cuma kalau kita tidak mengatakan upah kepada Pak sopir nih upahnya, pasti yang disebut ongkos, ya. Kalau ada yang kerja, boleh kita katakan upah, ya, ujurah. Jadi ujratus safar itu ongkos, karena sebetulnya upah asalnya, ya. Ujratul amal berarti ongkos tukang, yaitu upah, ya. Ya, ujurahum, pahala, ya kan, pahala juga sama upah, ya. Kita nanti diberi upah oleh Allah. Upahnya di mana? Upah itu nanti di akhirat, ya. Ya, pahala, maka diartikan dengan pahala, ya, ujurah. Jadi sebetulnya rumpun katanya sama, ya. Jadi kita tidak katakan, Pak, mau pahala nggak ke tukang bangunan, ya, kita katakan ongkos, kan gitu, ya, upah. Jadi bukan pahala. Ya, pahala sama upah juga. Iya. Ya kan nanti, Pak, pahalanya nanti di akhirat. Makanya nggak kelihatan. Gimana orang akhiratnya belum kelihatan? Ya, iya. Wallahu, dan la yuhibbul zalimin, tidak menyukai orang-orang yang zalim, ya. Yang aniaya itu apa sih? Zalim itu? Lawan dari adil. Lawan dari adil. Apa adil itu? Adil itu apa? Adil bijaksana. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim sebaliknya, ya, bukan hanya mungkin tidak menempatkan sesuatu pada itu zalim, ya. Beda, walaupun ya sama, ya, pada akhirnya kan gitu, ya.
Tapi hanya zalim itu apa? Apa namanya? Ia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salah tempat. Gitu ya. Nah, coba saya kasih anak yang sekolah SMA uang 2.000, Pak. Ini buat jajan. Yang TK dikasih 20.000. Ini buat jajan. Nah, gimana tuh? Zalim nggak kita? Nah, karena tidak pada ya TK, anak TK jajan 2.000 ya 5.000 lah ya. Nah, ini anak SMA dikasih 5.000, Bu. Buat apa? Ya kan? Nah, itu berarti kita zalim ya. Ya 5.000 beli bensin setengah liter ya. Nah, zalika itu demikian itu natluhu. Kami apa natlu talayatlu? Kami membacakannya ya. Alaika atasmu kepadamu wahai Nabi Muhammad minal ayati dari ayat-ayat wadzikril hakim dan adzikr peringatan al-hakim yang bijaksana al-hakim ya peringatan yang bijaksana. Ya jadi ini di ayat khususnya di ayat jadi ayat 53 ini kisah tentang Hawariyun yang berdoa memohon kepada Allah ya bahwa mereka itu menyatakan keimanannya terhadap apa yang turun kepada Nabi Isa. Itu kitab Injil ya. Jadi beriman sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun gitu ya. Apa yang kau turunkan kami percaya, kami beriman. Nah, dan juga kami mengikuti Rasul ya. Jadi ini seperti apa namanya? Membacakan pernyataan ya. Ya kalau kita ini kan dalam Islam juga sama dikatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman ya. Nah, kemudian wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ini sebuah pernyataan. Ya Allah, kami beriman terhadap kitabmu dan juga kami senantiasa mengikuti Rasul-Mu. Nah, maka catatlah kami ya, tulislah kami ya, tentukanlah untuk kami suatu ketentuan yang dengan itu adalah kebersamaan dengan orang-orang yang bersaksi. Nah, jadi orang-orang dahulu yang beriman kepada Allah, kepada kitab sucinya, kepada kitab yang diturunkannya dan juga senantiasa mengikuti Rasul. Ya. Kemudian, nah ini kita kembali lagi ya kisah tentang Nabi Isa, bahwasanya sekelompok dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi, penguasa Romawi pada saat itu, ingat ya, Nabi Isa itu hidup ketika ya Romawi itu berkuasa ya, ketika Imperium Romawi itu berkuasa ya. Ya pada saat itu tempat itu. Kalau Nabi Muhammad ini luar biasa ya. Nabi Muhammad itu lahir dan berada di suatu tempat yang gitu ya, tempat itu belum dikuasai atau tidak dikuasai, tidak ada penguasanya. Ya, jadi Mekah itu tidak dikuasai oleh Romawi. Pada saat itu dua imperium terbesar di dunia pada saat itu adalah Romawi dan Persia. Ya, Nabi Isa hidup di tengah-tengah ya kekuasaan Romawi. Nabi Muhammad, nah ya tidak keduanya, tidak Romawi, tidak Persia. Makanya kalau kita pelajari sejarah Nabi Muhammad itu Bapak Ibu luar biasa Pak ya. Jadi bahkan jalur hijrah Nabi itu ke Madinah ya. Yang mana sama, kurang lebih sama ya.
Jadi potensi untuk hijrah itu kan sebelum ke Madinah itu sudah ditelusuri Bapak Ibu, ya. Di Madinah itu padahal belum ada, ya, utusan Nabi yang pada saat itu yang memantau, ya. Berbeda dengan Habasyah. Habasyah itu sudah ada sahabat Nabi yang ke sana, ya. Di Habasyah itu di Ethiopia, ya. Padahal orang-orang Nasrani di Ethiopia, Raja Najran, ya, itu pro kepada Nabi Muhammad, Pak. Ya. Kalau Madinah kan belum, ya. Tapi di sana sudah ada penguasa, ya. Makanya kalau kita pelajari sejarah hidup dan hijrah sampai beliau wafat itu runut sekali, gitu. Seperti apa? Memang seperti membaca novel, gitu ya. Yang, ya, membuat novelnya ini Allah. Ya, luar biasa, Pak. Ya. Jadi runut sekali, ya. Kita larut dalam kisah Nabi Muhammad, ya. Kemudian, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi ini hendak berbuat makar dengan apa? Dengan menangkap Nabi Isa, ya, dan membunuhnya, ya. Ditangkap untuk dibunuh. Dalam beberapa kisah, ya, kita akan menemukan banyak, ya, udah mulai robet, ya. Dalam beberapa kisah, ya, di antara orang-orang atau sahabatnya, sahabat setia Nabi Isa, ya, mereka bermufakat jahat untuk membunuh Nabi Isa, ya. Hanya di sini di antara pengikutnya itu ada, ya, dan itu diyakini oleh mereka sendiri, ada pengkhianat, ya, Yudas, ya. Dengan imbalan beberapa keping emas atau perak, gitu, ya. Ya. Nah, kemudian, ya, mereka menangkap dan membunuh Nabi Isa, ya. Tentu yang mereka anggap seperti itu, ya. Hanya nanti di ayat yang lain, ya, dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, ya, ada di surat An-Nisa, ya. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan, ya, walakin syubbiha lahum, ya. Kemudian, ya, kita fokus kepada pembahasan ayat ini saja, ya. Tadi Nabi Isa itu ditangkap untuk dibunuh, ya. Itu pernyataan mereka dan keyakinan mereka. Tetapi kata Allah, idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, aku yang mewafatkanmu. Nah, jadi kata wafat di sini, ya, apa artinya wafat? Kalau dalam bahasa Indonesia wafat itu bahasa halusnya untuk mati, ya kan? Kalau ada yang meninggal telah mati, oh, itu ya, telah mati, kan kasar, ya, seolah-olah kan gitu. Telah wafat, nah, halusnya itu telah meninggal. Sehingga wafat ini diartikan dengan dia mati, ya. Lalu apa wafat itu sebetulnya? Wafat itu artinya tadi, ya, menyempurnakan. Orang yang wafat, apa artinya, Bu? Telah wafat. Apanya yang wafat itu? Tadi apa tadi wafat artinya? Nah, sempurna. Orang yang telah wafat berarti artinya apa? Telah sempurna. Sempurna apanya?
hidupnya. Jadi orang wafat itu orang yang sempurna keberadaannya di alam dunia. Ya, sudah sempurna itu. Ya. Jadi makanya tidak ada roh gentayangan. Ya. Nah, roh gentayangan nggak ada. Orang mati ya mati aja, selesai dia. Yang datang segala macam ya itu setan lah, ya, jin ya. Jadi harus yakin ya. Orang yang tidak yakin itu nanti selalu takut ya. Nah. Kemudian maksudnya apa ini? Mutawaffika. Wafat itu sama seperti orang yang tidur. Ya. Makanya ada Allah berfirman gini, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah wa huwal ladzi yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Apa? Tidur. Makanya bangun tidur gimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama suci Engkau, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami sesudah Engkau matikan kami. Ya. Jadi kita ini tidur pun sama mati. Ya. Hanya tentu mati bukan wafat dalam arti sempurna hidupnya gitu ya. Allah mewafatkanmu ya. Nah, untuk kemudian nanti disempurnakan keberadaannya di alam dunia ya. Makanya di sini mutawaffika wa rafi'uka ilai. Allah ya aku yang mengangkatmu kepadaku. Jadi sebetulnya kalimatnya Nabi Isa diangkat ke langit katanya. Tidak ada tuh ayatnya. Karena hanya kalimatnya mengangkatmu kepadaku. Ya. Allah di langit. Nah, ya. Jadi mengangkatmu kepadaku bukan ke langit. Ya. Allah mewafatkanmu, ya. Aku mewafatkanmu, ya. Ini apa namanya? Jadi ketika Allah mengangkat Nabi Isa, itu dengan apakah Nabi Isa itu mati dalam arti dicabut ruhnya, ya. Sehingga ada yang mengatakan aku mewafatkanmu, Allah menidurkan Nabi Isa. Ya, jadi bukan wafat mati, bukan wafat apa namanya selesai keberadaannya di alam, karena pada akhirnya ya dalam beberapa keterangan itu Nabi Isa pun nanti akan diturunkan oleh Allah, gitu kan? Karena naik ya turun lagi, naik turun lagi, gitu ya. Jadi nanti ya apa namanya Nabi Isa ini kan menjadi satu-satunya nabi yang belum ikhlas. Ya, kenapa belum ikhlas? Karena ajarannya diselewengkan. Ya, jadi turun itu nanti punya tujuan juga untuk meluruskan penyimpangan yang selama ini terjadi. Ya. Kalau para nabi itu, ya terlebih lagi Nabi Muhammad, ya sudah ikhlas ketika menyampaikan risalahnya itu tidak ada penyimpangan, gitu ya. Nah, kalau mereka, ya, jadi Nabi Isa itu ketika diturunkan, ya, untuk apa namanya meluruskan akidah, nah, itu ya, bahwa aku ini bukan Tuhan, ya. Allah mewafatkanku, nah, ya, karena pada saat itu Nabi Isa, ya, dikelilingi oleh orang-orang kafir untuk ditangkap dan dibunuh, ya, sehingga Allah pada saat itu menyerupakan, ya sebetulnya kan gini, kenapa sih orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi sendiri itu tidak yakin? Kalau misalkan gini Pak, 12 muridnya Yesus, ya, itu misalkan minus Yudas, karena Yudas yang memberitahu misal, jadi 12 orang jadi 11. Seharusnya ketika mereka mengepung rumahnya Nabi, ya, rumahnya
bukan Nabi Isa sebetulnya, rumahnya seorang sahabatnya Nabi Isa gitu ya. Itu kan 12 orang dengan Nabi Isa, betul ya? Nah, seharusnya bagaimana? Kalau ditangkap ya, misalkan 12 orang atau 13 orang dengan Nabi Isa misalkan. Yudasnya balik lagi misal nih. Berarti kan 13 orang dengan Nabi Isa. Ketika ditangkap itu mereka mendapati jumlahnya 12 orang. Berarti kurang. Nah, mereka pun mikir, Pak. Kalau yang tadi kita 4 tahu itu ada orangnya 13 dengan Nabi Isa, 12 orang muridnya. Seharusnya mereka pun ada 13. Nah, satunya kemana? Makanya Allah katakan wa ma qataluhu wa ma shalabu walakin syubbiya lahum. Ya, kemudian penutup ayatnya wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka pun tidak yakin mereka membunuh Isa. Nah, kan tadi hitungan tadi seharusnya nah, orang satu ini mana? Tapi kalau dicari Nabi Isanya ada, karena yang diserupakan gitu. Ya. Itu maksudnya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan akulah yang mensucikanmu daripada orang-orang kafir. Nah, ya. Jadi tuduhan-tuduhan yang tidak pantas terhadap Nabi Isa ya. Terlebih lagi tuduhan itu adalah mereka katakan apa? Ya. Kau adalah Tuhan. Nah, ya. Jadi nanti turunnya Nabi Isa itu punya misi juga, ya, membersihkan nama baiknya itu dari orang-orang kafir. Ya, nama baik Nabi Isa ini apa? Dia hanya sebagai Nabi dan Rasul, tidak lebih dari itu. Nah, ya, mensucikanmu. Kemudian waja'ilul ladzina taba'uk, ya, dan akulah yang akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir, orang-orang yang mengikutimu yang benar-benar mengikuti ajarannya Nabi Isa. Ya, bukan orang-orang yang sekarang pengikutnya Paulus gitu. Bukan pengikut ya Yesus ya. Yesus itu kan peace be upon him. Profet Yesus ya, maksudnya Yesus itu Isa. Ya, sampai hari kiamat ya. Kemudian kepadakulah tempat kembali kalian, sehingga aku akan memutuskan di antara kalian terhadap perkara yang kamu perselisihkan dahulu ya di dalamnya. Nah, adapun orang-orang kafir, aku siksa mereka dengan siksaan yang keras, baik di dunia dan akhirat. Ya, termasuk itu yang berkhianat, termasuk juga orang-orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Romawi yang bersekutu. Ya, Allah berikan siksaan di dunia, bahkan nanti di akhirat. Ya, nah, itu kan mati dalam keadaan terhina. Ya, nah, orang-orang Yahudi ini dari dulu memang terbiasa untuk berkhianat ya. Jadi orang Yahudi itu kan bersekutu dengan siapa? Dengan ya Romawi ya. Nah, ini Romawi ini memang ya the ruler ya, penguasa yang anehnya menjadikan ajarannya Nabi Isa sebagai agama resmi ya. Cuma sebetulnya mereka ini tujuannya asalnya bukan mau mengikuti, ingin menyelewengkan. Ya, Romawi itu kan dulunya itu penyembah pagan. Ya. Apa? Penyembah berhala. Ya. Sehingga mereka mengadopsi ritual-ritual keagamaan mereka dalam ya agama Kristen. Nah, ya. Ya dulu ya itu ketika raja, kalau tidak salah Konstantin ya. Nah, itu mereka mengadopsi ajaran-ajaran pagan yang mereka anut sebelumnya. Itu ada 25 Desember ya. Itu kan gak mungkin, Pak. Ya logika saja Nabi Isa lahir, dalam sejarah mereka pun disebutkan ya di bawah pohon kurma kan. Kalau dalam Al-Qur'an itu kemudian mereka pun jelas ya. Dalam beberapa keterangan dalam kitab mereka ya, intinya Nabi Isa itu atau Yesus ini lahir ya dalam keadaan pohon itu sedang berbuah lah itu ya. Kan gak mungkin musim dingin ada pohon kurma ya bisa berbuah ya. Kan 25 Desember itu kan musim dingin, Bu. Ya. Salju turun gitu ya.
Nah, itu nggak ada buah-buahan yang berbuah, mana ada. Buah-buahan berbuah di musim salju. Ya. Ya udah, daunnya aja rontok, di mana mau berbuah? Oh, iya, ya. Itu kan apa namanya, dewa matahari yang dulu disembah pada bulan Desember ya. Di tanggal 25 itu memang sangat-sangat menyesatkan ya. Sehingga Allah akan menentukan ya di antara kalian terhadap sesuatu yang pernah kamu perselisihkan. Orang yang kafir disiksa dengan siksaan yang keras. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sempurnakan pahalanya. Nanti kapan disempurnakan? Di hari kiamat. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu ya, ingat ya, Allah tidaklah memberikan balasan kepada seseorang ya, pahalanya itu diberikan di dunia, nggak ada. Jangan sekali-kali menilai ya pahala Allah itu, terutama ketika ada orang berbuat baik, beramal soleh, kemudian dia hidupnya sukses. Misalkan duniawinya ya, duniawinya berkecukupan bahkan berlebihan, dikasih lebih oleh Allah, sehingga ada orang katakan tuh, lihat ya, orang itu ya diberikan apa namanya, Allah ridho kepadanya sehingga hidupnya ya senang, akeh picis, banyak uang ya. Tidak, jangan sekali-kali menilai keriduan Allah itu dengan materi dunia ya, jangan seperti itu ya. Jadi diberikan pahala, disempurnakan pahalanya itu nanti di hari kiamat. Jadi bukan di dunia Bu ya. Jadi jangan kita lihat orang berhasil dunianya itu Allah ridho, jangan ya. Itu ukuran manusia, itu menyesatkan ya. Karena Allah katakan, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Orang yang diuji oleh Allah dengan diberikan nikmat yang banyak, dia katakan Tuhanku memuliakanku. Tapi ketika disempitkan rezekinya, dia katakan rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Nah, jadi jangan sekali-kali ya menilai keriduan Allah itu dengan dunia. Allah berkehendak untuk melapangkan rizki kepada orang yang Dia kehendaki, dan kepada Allah juga berkehendak untuk menyempitkan rizki seseorang kepada yang Dia kehendaki. Jadi kehendak Allah itu jangan kita batasi ya. Kemudian ya, dzalika natlu 'alaik minal ayati ya wadzikril hakim. Dan demikianlah kata Allah yang kami kisahkan kepadamu, kami bacakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dari ayat-ayat wadzikril hakim, dan peringatan yang ya penuh dengan kebijaksanaan ya. Ya, Allah a'lam bishawab. Ini kisah singkat tentang Nabi Isa dan orang-orang yang kafir ya, yang orang Yahudi itu dari dulu ya selalu berkeinginan untuk ya membunuh para nabinya memang ya, sampai Nabi Muhammad pun demikian ya. Baik ya, dan Allah majma'in. Ada pertanyaan? Tidak ada yang tanyakan, alhamdulillah ya, karena buras sudah datang ya. Kita santap buras saja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.